Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Migdat Hakanidawi, NPM 2305101023. Oke, saya di sini mendapatkan tugas TS dari Bu Aja selaku guru bahasa Indonesia, matkul bahasa Indonesia. Jadi saya disuruh untuk mengoreksi atau meneliti kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan penulisan, kesalahan ejaan, ataupun kesalahan tanda baca yang ada di jurnal sesuai dengan bidang keahlian jurusan kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah artikel yang berjudul fungsi, kemudian unsur, kemudian ada tugas dari seorang arsitektur, dan ini tuh berasal dari pendapat para ahli yang telah berpengalaman dalam bidang arsitektur ini. Oke, mari kita koreksi bersama-sama. Oke, di dan pertama ada pengertian arsitektur. Nah, kesalahan di sini adalah mungkin kita baca terlebih dahulu. Arsitektur adalah seni atau praktik perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan. Nah, menurut saya itu kata yang terlalu banyak menggunakan dan mungkin saya akan perbaiki kalimat tersebut. Arsitektur adalah seni atau praktik perancangan, pembangunan struktur dan konstruksi bangunan. Menurut saya itu kalimatnya lebih efektif dan enak untuk didengar. Oke, di slide kedua, struktur dan konstruksi bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur dapat mencakup perancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan level makro, misalnya perencanaan kota, tidak hanya satu bangunan dan pelengkapnya saja. Oke, menurut saya kata yang tidak pas di sini adalah dapat, karena ketika dibaca atau didengar tuh kurang enak didengarnya atau kurang enak dibaca. Semisal ini dapatnya saya hilangkan. Contoh ya, dalam arti yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan level makro, misalnya perencanaan kota, tidak hanya satu bangunan dan pelengkapnya saja. Oke, di slide selanjutnya kita tetap baca terlebih dahulu. Biasanya masih searah pemikiran berdasarkan masing-masing pendapat ahli. Di bawah ini adalah beberapa pengertian arsitektur lainnya menurut para ahli. Nah, menurut saya ketika sudah ada beberapa, dan beberapa ini menjelaskan tentang suatu hal yang lebih dari satu atau jamak. Jadi ketika kita menggunakan beberapa, kita tidak perlu menggunakan kata berulang atau kalimat berulang selanjutnya. Seperti pengertian. Ini menurut saya terlalu membuang-buang kata atau membuang kalimat. Nah, contoh kalimat yang efektif adalah yang sudah saya benarkan ini. Ini di bawah ini adalah beberapa pengertian arsitektur lainnya menurut para ahli. Itu lebih spesifik dan enak didengarnya oleh pendengar. Oke, di sini ada pendapat para ahli mengenai apa itu arsitektur atau pengertian arsitektur. Oke, yang pertama ini mungkin dari pendapat seorang ahli bernama Francis de Kaching. Beliau berpendapat bahwa arsitektur membentuk suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Nah, saya tidak akan mengoreksi tentang pendapat para ahli atau pendapat beliau, tapi saya akan mengoreksi tentang kesalahan penempatan atau kurangnya tanda baca pada kalimat tersebut. Di situ kan ada suatu rincian, yakni ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Nah, seharusnya
sebelum kata dan itu terdapat tanda koma, karena itu adalah sudah termasuk syarat penggunaan tanda koma atau tanda baca. Oke, selanjutnya ada pendapat dari seorang ahli arsitektur, ini bernama J.B. Mangunwijaya. Pendapat beliau mengenai arsitektur adalah seperti ini. Arsitektur sebagai Vastuvidya atau Wastuwidya, yaitu bermakna ilmu bangunan. Nah, seperti tadi saya tidak ingin mengoreksi tentang pendapat beliau, tapi saya ingin mengoreksi tentang kalimat saya ingin mengoreksi tentang kesalahan penulisan pada kalimat pendapat ahli tersebut. Nah, kalau di sini ditulis Vastuvidya. Nah, itu kan bahasa itu asing untuk bagi kita, kayak jarang kita dengar gitu. Jadi kalau sesuai dengan peraturan itu harusnya dituliskan dengan huruf miring atau dengan garis bawah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya masih sama pendapat dari J.B. Mangunwijaya. Untuk selanjutnya tadi, dalam pengertian wastu terhitung pula tata bumi, tata gedung, tata lalu lintas, Taudara, Harsha, Yana. Ini adalah ilmu dalam merancang. Nah, seperti yang sama dengan tadi, saya tidak ingin mengoreksi pendapat beliau, tapi saya ingin mengoreksi kesalahan penulisan. Nah, ini adalah sebuah rincian. Jadi tata bumi, tata gedung, tata lalu lintas itu adalah sebuah rincian. Nah, seharusnya sebelum tata lalu lintas atau perincian yang terakhir itu udah benar dengan koma, tapi harus ada kata dan. Nah, seperti ini perbaikannya. Dalam pengertian wastu terhitung pula tata bumi, tata gedung, dan tata lalu lintas, Taudara, Harsha, Yana. Ini adalah ilmu dalam merancang. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pengembangan rancangan. Pada tahap ini, arsitek bekerja atas dasar prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan sistem konstruksi dan struktur bangunan, bahan bangunan, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan. Nah, menurut saya kesalahan pertama pada paragraf di bawah ini, paragraf ini maksudnya, ini yang pertama itu ada kesalahan penulisan pada kata prarancangan. Harusnya prarancangan itu tidak menjadi satu kata, tapi harus ada spasi antara pra dan rancangan. Oke, untuk yang kedua, menurut saya kesalahan ada di sistem, mulai dari sistem konstruksi dan struktur bangunan, bahan bangunan, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan. Nah, itu harus, menurut saya, dan yang pertama itu harus dihilangkan, karena itu kan sebuah rincian. Jadi kalau ada dan ada dan lagi, itu kayak kurang enak didengar kayak itu. Semisal ini adalah dan yang pertama saya hilangkan. Pada tahap ini, arsitek bekerja atas dasar perancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan sistem konstruksi, struktur bangunan, bahan bangunan, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja koreksi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.